Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan pertama ini, yaitu pengantar perkuliahan, mencakup pembahasan tentang pengertian masail fikih, tujuan mempelajari masail fikih, ruang lingkup kajian masail fikih, serta urgensi mempelajari masail fikih. Adapun pengertian masail fikih, kata masail fikih secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan rangkaian dari dua lafaz, yakni masail dan fikhiyah. Hubungan dari kedua lafaz ini dalam nahwu disebut hubungan sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut. Lafaz masail adalah bentuk jamak taksir dari mas'alah yang bermakna masalah atau problem. Kata dasarnya adalah sa'ala dan bermakna bertanya. Secara bahasa, masail fikih adalah masalah-masalah yang baru yang berkaitan dengan hukum fikih yang perlu dicarikan jawabannya. Adapun secara istilah, masail fikih adalah problem-problem hukum Islam al-waqi'iyah atau problem hukum Islam yang baru, faktual, kontemporer, kekinian, dan dipertanyakan oleh umat jawaban hukumnya karena secara eksplisit permasalahan tersebut tidak tertuang di dalam sumber-sumber hukum Islam atau tidak tertuang dalam kitab-kitab fikih pembahasan para ulama terdahulu, karena kebaharuannya baru, permasalahannya baru ditemukan di era modern saat ini. Oleh karenanya, masail fikih ini seringkali juga disebut dengan fikih kontemporer atau masail fikih al-hadithiyah. Beberapa contoh permasalahan fikih atau masail fikih yang kekinian seperti tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid secara berjamaah di masa pandemi, kemudian melakukan akad nikah secara online, kemudian melakukan transaksi jual beli melalui online, dan lain sebagainya. Itulah beberapa contoh permasalahan fikih yang kekinian yang dulu belum pernah dibahas oleh para ulama klasik seperti para ulama mujtahid, karena permasalahan itu baru ada di era sekarang. Selanjutnya berkaitan dengan tujuan mempelajari masail fikih. Setidaknya ada 5 hal. Pertama, untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah-masalah fikih yang berkembang di tengah masyarakat. Yang kedua, dengan keilmuan masail fikih diharapkan mampu memahami dengan baik tentang problem-problem yang timbul dalam fikih Islam, memberikan kemampuan untuk membahas dan memecahkan masalah-masalah fikih yang aktual, memasyarakatkannya dengan pendekatan yang luas, yang tidak hanya terfokus pada teks-teks fikih klasik, akan tetapi juga pada pendekatan-pendekatan yang rasional. Yang ketiga, untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat di kehidupan modern, yang seringkali jadi pertanyaan-pertanyaan sehingga membutuhkan jawaban-jawaban logis tentang kepastian hukum. Yang keempat, akan dapat memecahkan kaidah-kaidah ijtihad, akan dapat menerapkan kaidah-kaidah ijtihad pada dalil-dalil syarak yang terperinci dalam persoalan fikih kontemporer, akan dipahami kandungan-kandungan nas syarak dan diketahui hukum-hukum yang ditunjukinya, sehingga dengan demikian dapat diperoleh hukum perbuatan atau perbuatan-perbuatan dari nas tersebut. Yang kelima, mampu bersikap arif dan toleran atau tasamuh atas perbedaan pandangan dalam pemahaman fikih secara rasional tanpa taklid dengan suatu faham tertentu tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Itu adalah 5 hal yang menjadi tujuan daripada mempelajari masail fikih. Adapun ruang lingkup kajian masail fikih
Secara umum, ruang lingkup kajian masail fikih mencakup segala aspek kehidupan umat Islam atau umat manusia dalam persoalan hukum fikih. Yang pertama. Yang kedua, secara khusus mencakup segala persoalan fikih yang belum ada jawaban hukumnya karena merupakan persoalan yang baru atau kontemporer dan belum terdapat pembahasan dan jawaban dari para ulama mujtahid terdahulu. Yang ketiga, sebagian pendapat juga mengatakan ruang lingkup kajian masail fikih mencakup hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Hubungan manusia dengan manusia, kemudian hubungan manusia dengan dirinya, dan hubungan manusia dengan ilmu pengetahuan. Ini ruang lingkup. Namun dari ketiga hal ini yang menjadi kesimpulan adalah sebenarnya ruang lingkup kajian masail fikih adalah segala aspek kehidupan manusia dalam persoalan hukum fikih yang belum ada jawabannya oleh ulama-ulama terdahulu. Karena persoalan ini adalah persoalan yang baru yang timbul berdasarkan kemajuan zaman atau kemajuan modern, sehingga perlu dicarikan jawaban hukumnya. Yang terakhir adalah urgensi mata kajian masail fikih atau pentingnya mempelajari masail fikih. Dikarenakan kehidupan manusia yang terus berjalan dan semakin maju sebuah peradaban, serta semakin luas aspek kehidupan manusia, maka persoalan fikih pun mulai berkembang. Dengan itu kemudian setiap persoalan butuh jawaban, agar hukum Islam tidak dikatakan tertinggal. Quran sebagai sumber hukum yang lengkap, yang sempurna, akan tetapi persoalan-persoalan baru ini tidak ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran secara eksplisit. Oleh karenanya perlu ada suatu kaidah dalam menggali sumber-sumber hukum, dalam menetapkan hukum dari suatu persoalan yang baru ada sekarang. Di era modern, ketika manusia dengan serba kecanggihan teknologi, maka persoalan-persoalan fikih pun mulai timbul. Oleh karenanya, supaya Islam itu tidak tertinggal dengan peradaban, maka kaidah atau metode atau rambu-rambu dalam menetapkan atau menyimpulkan hukum suatu persoalan itu menjadi sangat dibutuhkan. Nah, dalam hal inilah peran daripada kajian masail fikih. Artinya masail fikih ini sangat urgent sekali, sangat penting sekali. Karena semakin luasnya kehidupan manusia, semakin majunya sebuah peradaban, akan timbul persoalan-persoalan yang banyak. Dan persoalan-persoalan itu tentu membutuhkan jawaban. Kalau tanpa kaidah yang benar, maka jawabannya juga istinbatul hukminya salah. Maka kaidah-kaidah yang benar ini dipelajari di dalam pembahasan masail fikih. Demikian pengantar perkuliahan terkait pembahasan tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan urgensi masail fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.